sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Kali ini kami akan mempersembahkan video tentang perkembangan teknologi antariksa dan juga perkembangan teknologi persenjataan. Dengan saya, saya Anissa Mutmaina. Saya Nabila Ukma. Jadi, selamat menonton. Dadah. Perkembangan teknologi ruang angkasa. Nah, teknologi ruang angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi ke luar angkasa dan mengambil objek dari ruang angkasa. Memasuki abad ke-20, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa umat manusia menuju perjalanan antariksa. Perjalanan ke antariksa memperluas wawasan tentang alam semesta dan membuka jalan bagi eksplorasi lebih jauh terhadap sistem tata surya. Asal mula ditemukannya roket. Roket pertama dibuat di Cina sejak tahun 1226 dari Kerajaan Song. Di Cina, roket digunakan sebagai senjata api untuk melawan bangsa Mongolia. Kemudian, Kaisaran Mongol memodifikasinya menjadi senjata mirip rudal. Lewat jalur perdagangan, pengetahuan tentang pembuatan roket menyebar ke India, bahkan sampai ke Eropa. Pada masa Renaissance, perkembangan penelitian ruang angkasa ditandai dengan penemuan teropong ruang angkasa oleh Matteo Bellesio dari Venesia. Pada masa revolusi industri, gagasan tentang perjalanan luar angkasa menjadi lebih mendekati kenyataan dengan ditemukannya mesin uap. William Moore dari Irlandia menemukan gagasan tentang pembuatan tenaga roket. Ada pula John William Draper dari Amerika Serikat menemukan teropong yang bisa melihat permukaan bulan. Ilmuwan-ilmuwan barat mempunyai peran besar dalam pengembangan roket, di antaranya Robert Anderson, ilmuwan Inggris. Pada tahun 1696, ia membuat cetakan roket dan campuran bahan bakar roket yang disebut propelan. Pada tahun 1905, Konstantin Tsiolkovsky dari Kekaisaran Rusia menemukan bahan roket. Hingga penerus dari Kekaisaran Rusia banyak yang melakukan percobaan roket. Tahun 1924, Uni Soviet mendirikan Asosiasi Perjalanan Luar Angkasa. Pada tahun 1927, Uni Soviet dipelopori oleh Yuri Kondratyuk berhasil menemukan mesin anti-gravitasi pertama. Roket dengan kecepatan tinggi pertama ditemukan oleh Robert H. Goddard dari Amerika Serikat pada tahun 1914 dan berhasil meluncurkan roket pertama di Auburn, Massachusetts. Sementara itu, di Jerman tahun 1931, Republik Weimar Hermann Orbit berhasil membuat roket militer pertama. Tokoh yang berjasa menemukan teknologi roket di Jerman adalah Wernher von Braun. Kemudian direkrut Hitler untuk mengembangkan misil F-2, sebuah peluru kendali dengan teknologi roket dalam perang PD2. Perkembangan teknologi luar angkasa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Jerman dikalahkan Sekutu pada Perang PD2, semua penemuan roket Jerman jatuh ke tangan Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Pelopor teknologi roket Jerman, Wernher von Braun, pindah ke Amerika Serikat untuk membantu pengembangan teknologi roket dalam kepentingan penerbangan antariksa di Amerika. Pada tahun 1946, Amerika Serikat berhasil membuat peta bumi pertama. Uni Soviet di bawah Konstantin Tsiolkovsky unggul lebih dahulu dengan keberhasilannya meluncurkan satelit pertama yang bernama Sputnik 1. Pada 4 Oktober 1957, keberhasilan peluncuran satelit untuk pertama kali tersebut disusul dengan roket yang membawa Sputnik 2, yang merupakan wahana ruang angkasa berawak. Amerika Serikat kemudian menyusul dengan meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1 pada 31 Januari 1958. 3. Persaingan penjelajahan luar angkasa pada masa Perang Dingin. Pada 12 April 1951, Yuri Alexeyevich Gagarin, kosmonot pertama Uni Soviet yang keluar angkasa menggunakan pesawat kapsul Vostok 1. Pada awal Mei 1961, Amerika Serikat mengirimkan astronot pertamanya Alan Shepard ke luar angkasa menggunakan pesawat
kapsul Merkuri 1. Neil Armstrong dan Aldrin Aldrin berhasil menginjakan kaki di permukaan bulan melalui misi Apollo 11. 1995, Rusia berhasil memecahkan rekor terlama dalam 438 hari. 8 November 1969, Jerman menerbangkan satelit Azur menggunakan roket Sputnik buatan Amerika Serikat. Prancis pada 1957 merancang dan berhasil menerbangkan roket Veronica. 2004, Italia berhasil mencapai satu gol. 2005, muncul The Big Five, yaitu Federasi Rusia, RRC, Iran, Jerman, dan Prancis. 27 Januari 1967, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia menandatangani Traktat Luar Angkasa. Amerika Serikat meluncurkan pesawat ulang-alik pada Juni 1981. Kemudian pesawat tersebut meledak di udara dan program luar angkasa Amerika Serikat ditemukan. 1988, pesawat ulang-alik Uni Soviet yang bernama Glen diuji coba dalam sebuah penerbangan tanpa awak. Karena krisis politik dan ekonomi, membuat proyek bulan tersebut tersendat. Pangkalan peluncuran Rusia di Tyuratam masuk wilayah Kazakhstan. Pemerintah Kazakhstan kemudian menuntut pihak Rusia untuk membayar sewa. Rusia terus melanjutkan program luar angkasa tersebut dengan memanfaatkan stasiun luar angkasa Mir. Karena kurangnya biaya dan ditambah kondisi Mir sudah tua, membuat Rusia mengakhiri riwayat stasiun kebanggaan tersebut pada April 2001. Teknologi luar angkasa bagi kehidupan manusia. Peluncuran benda-benda angkasa memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa. Berbagai jenis satelit juga diluncurkan untuk keperluan kehidupan manusia, antara lain yaitu yang pertama ada satelit komunikasi, sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan keperluan telekomunikasi. Yang kedua, satelit pengamat bumi, satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. 3. Satelit navigasi, satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. 4. Satelit cuaca, satelit yang dipergunakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. Berdasarkan penelitian para ilmuwan, sampah antariksa kini mencapai 93% dari total populasinya di ruang angkasa. NASA saat ini sedang melakukan penelitian untuk menemukan cara membersihkan ruang angkasa dari ancaman peningkatan sampah antariksa. Perkembangan teknologi persenjataan. Senjata adalah alat yang digunakan untuk menyerang dan mempertahankan diri yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun secara mental, dan menghancurkan sebuah struktur dan sistem. Teknologi persenjataan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi dan teknologi persenjataan terus dikembangkan selama tuntutan bertahan hidup, tuntutan mempertahankan diri, dan tuntutan mempertahankan kemerdekaan. Fase perkembangan teknologi persenjataan yang pertama adalah zaman praaksara, yaitu manusia sudah mengenal berbagai jenis senjata yang terbuat dari batu, tulang, dan tanduk. Senjata dipergunakan oleh manusia pada zaman praaksara untuk mempertahankan hidupnya dari serangan makhluk lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu. Yang kedua ada zaman klasik. Perkembangan teknologi persenjataan berkembang semakin pesat pada masa itu. Manusia banyak menciptakan jenis senjata baru yang terbuat dari logam seperti pedang, tombak, anak panah, belati, dan perisai. Setelah menemukan roda, manusia membuat kereta perang yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata. Perang di laut diciptakan kapal perang yang bisa menampung ratusan pasukan dan memuat berbagai jenis persenjataan. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Pada zaman ini, senjata banyak dipergunakan oleh kaum kesatria yang disebut kenai atau ridder. Senjata yang dipergunakan para kesatria ini mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan, seperti pedang dibuat lebih tajam, lebih runcing, dan lebih ringan, termasuk catapult. Pada zaman ini ditemukannya bubuk mesiu. Penemuan bubuk mesiu berpengaruh terhadap strategi peperangan. Penemuan bubuk mesiu ini membuat perang senjata jarak dekat semakin sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Pedang, tombak, dan kapak digantikan senapan yang berisi peluru. Catapult atau batu lontar digantikan dengan meriam. Kapal laut yang dipergunakan dilengkapi dengan meriam. Pedang masih dipergunakan, tapi ukurannya jadi lebih kecil, ukuran pisau, dan ditempatkan di ujung senapan untuk pertarungan jarak dekat disebut bayonet. Dan yang terakhir ada zaman modern. Pada zaman ini terdapat berbagai teknologi, antara lain teknologi senapan,
yang ditemukan dan roket yang dimanfaatkan dalam pertempuran. Yang kedua, teknologi meriam yang mulanya hanya merupakan gentong horizontal yang panjang dan diisi dengan buk mesiu secara manual, berkembang semakin besar dan dimasuki manusia atau tanks. Selain itu, kapal-kapal perang pun juga sudah dilengkapi dengan meriam modern. Yang ketiga, pertemuan penting di era modern. Pertemuan penting di era modern ini adalah pertemuan pesawat tempur, atau peluru kendali, atau misik dan bom nuklir. Yang keempat, era globalisasi. Zaman modern ini, teknologi senjata semakin canggih dengan kemampuan yang sangat mengerikan maupun menghasilkan seluruh biaya secara masif. Oleh karena itu, senjata ini seringkali disebut senjata permusnahan massal karena dirancang untuk membunuh manusia dalam skala besar. Senjata ini dikenal juga dengan masyarakat senjata nuklir. Masa Perang Dingin. Persaingan dalam hal teknologi persenjataan yang paling mencolok terjadi pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba-lomba menciptakan berbagai senjata mutakhir yang mematikan. Di antaranya adalah bom. Keberhasilan Amerika Serikat menciptakan bom atom dalam waktu yang singkat diikuti oleh pesaingnya Uni Soviet. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mengembangkan senjata nuklir dalam berbagai bentuk membuat mereka sadar bahwa pergerakan dengan menggunakan senjata nuklir akan menghancurkan kedua belah pihak dan akan melenyapkan peradaban manusia. Oleh karena itu, kedua negara adidaya berusaha melakukan denada atau penghentian ketegangan untuk dilakukan beberapa kali perundingan antara kedua negara tersebut. Perjanjian non-profesi nuklir tahun 1968 yang diikuti oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet hasilnya menyepakati bahwa mereka tidak akan menjual senjata nuklir atau memberikan informasi-informasi kepada negara-negara non-nuklir. Perjanjian pembatasan persenjataan strategis atau Strategic Arms Limitation Treaty yang ditandatangani oleh Richard Nixon, Presiden AS, dan Leonid Brezhnev, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet tanggal 26 Mei 1972, menghasilkan kesepakatan. Yang pertama, pembahasan terhadap sistem pertahanan anti peluru kendali. Yang kedua, pembatasan senjata ofensif strategis seperti ICBM atau peluru kendali balistik antar benua dan SLBM, peluru kendali balistik yang diluncurkan dari laut atau kapal. Yang ketiga, perjanjian pengurangan persenjataan strategis tahun 1982. Perjanjian ini menyepakati bahwa kedua negara adidaya akan memusnahkan persenjataan nuklir yang dapat mencapai sasaran jarak menengah. Yang ketiga, dampak teknologi persenjataan bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi persenjataan dalam perang di berbagai kawasan dunia menimbulkan korban, baik yang tewas maupun luka-luka akibat perang. Pada saat itu, perang terbesar terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir yang menewaskan lebih dari 140 jiwa di negeri Hiroshima dan 80 jiwa di Nagasaki, dan korban tewas terus bertambah karena penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh radiasi, luka bakar stadium tinggi, leukemia, serta penyakit lainnya. Selanjutnya, setelah perang selesai, perkembangan teknologi perang dimanfaatkan untuk kepentingan sipil dan kesejahteraan umat manusia. Teknologi nuklir juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penepi asap yang biasanya digunakan di dalam ruangan. Teknologi nuklir juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang industri. Yang pertama, di bidang kesehatan medis, biasanya teknologi nuklir digunakan dalam diagnosis penyakit dalam. Cara penggunaannya biasanya dengan sinar X, seringkali menimbulkan hasil yang kurang memuaskan, menimbulkan efek samping. Yang kedua, bidang pertanian. Di bidang pertanian, teknologi nuklir biasanya dimanfaatkan untuk peningkatan hasil buah, pencegahan proses petunasan, penghambatan masakan buah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bidang peternakan. Para peneliti Indonesia berhasil menggunakan isotop radioaktif untuk mendagunakan pakan guna, sehingga dengan jumlah pakan yang sama akan dapat dikonsumsi oleh lebih banyak ternak. Pakan ternak ini disebut dengan nama UMB, Ures Molasses Multinutrient Block, yang telah digunakan oleh para peternak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kawasan timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Yang keempat, bidang industri.
Dalam bidang industri, teknologi nuklir juga dimanfaatkan untuk membantu perancangan konstruksi jalan, mengukur kelembaban, serta kepadatan. Penggunaannya adalah dengan mengukur kepadatan tanah, aspal maupun beton. Di Indonesia, sejak tahun 1954 sudah dicetuskan gagasan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir. Selanjutnya, dibentuklah lembaga pemerintahan non-kementerial yakni BATN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional yang memiliki tugas untuk penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Penelitian dari BATN sendiri membuahkan hasil, dan akhirnya teknologi nuklir benar-benar dimanfaatkan untuk banyak bidang setelah sebagai senjata pemusnahan massal. BATN bertugas mengoperasikan fasilitas penelitian teknologi nuklir di Jakarta, Serpong, Bandung, dan Yogyakarta. Hasilnya yang diperoleh selama ini telah membantu meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, jadi menarik kan video dari kami? Jadi segitu aja dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.